Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau kembali terhubung dengan Mari di sini. Baik, sekarang Mari akan bacain lagi updatean energi love life-nya kamu ya. Namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarot, seperti biasa di sini Mari wajib ingatkan, ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya tuh ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang hendak Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Updatean energi love life-nya kamu adalah tiga kartu oracle, forgiving and learning ya, belajar dan memaafkan. Stay optimistic about your love life ya, jangan patah arang, jangan patah semangat. Attraction. Oke, udah saatnya di sini kamu diajak untuk berhenti bermain-main ya, untuk berhenti salah menjatuhkan hatinya kamu, menyerahkan hatinya kamu. Nah, kayak kita ya, bahwa siapapun dia yang saat ini sedang mengusik pikiranmu, yang sedang mengusik hatimu. Nah, jangan-jangan di situ dia itu ya, itu bukanlah seseorang yang ditakdirkan untuk kamu. Nah, demikian ya. Saatnya di sini kamu untuk move on dari dia, dan kali ini tuh menarik cinta sejatinya kamu. Nah, di situ ya. Jadi beberapa di antara kalian mungkin di sini udah patah semangat, udah patah arang di sini ya. Bahwa udah deh, aku capek. Aku lelah di sini. Kok asik salah mulu nih, gitu ya. Kok nggak ada yang bener semua nih yang datang di hidupnya aku. Nah gitu. Ya iya, mereka itu hanya bunga-bunga bagi hidupnya kamu ya, bagi dunia percintaannya kamu. Mereka itu hanya sebagai kisah ya, untuk mempersiapkan kamu bertemu dan menghabiskan waktunya kamu dengan dia, orang yang tepat. Gitu loh ya. Kamu sedang ditempa di sini. Kamu ditempa untuk ada di frekuensi tinggi agar kebahagiaan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan asmara, itu berhak kamu miliki. Nah, gitu ya. Kamu sedang diuji coba, kamu sedang digembleng di sini. Kamu sedang dibentuk di sini, gitu loh. Jadi jangan sia-sia pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah kegagalannya kamu dengan mereka-mereka itu, ya, mereka-mereka orang dari masa lalunya kamu, ya, jangan sia-sia kamu telah mengalami situasi-situasi yang pahit demikian, gitu, untuk tidak mempersiapkan diri kamu, ya, di hari ini dan di masa depan, agar next dari hubungannya kamu, kali ini hubungan yang di situ energinya energi penuh keharmonian. Nah, di situ ya. Jadi kamu sedang dibentuk nih, bagaimana caranya untuk bisa berselaras dengan orang lain, gitu ya. Karena yang datang kali ini tuh kayaknya orang-orang yang spesial di sini, orang-orang pilihan, orang-orang yang memang paling tepat bagi kamu. Nah, namanya orang-orang yang tepat gitu ya, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Itu nggak akan semudah atau segampang kita menemukan. Namanya yang berharga ya, yang berharga itu susah ditemukan atau butuh waktu, butuh proses tempaan demi tempaan. Kamu sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang terbaik bagi dirinya kamu. Nah, gitu ya. Kamu sedang ditempa menjadi manusia yang terbaik bagi hal-hal yang akan datang, tentu saja dengan energi yang baik banget. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik.
Saatnya kamu diajak untuk memaafkan di sini ya, memaafkan dan kemudian mengambil petikan-petikannya. Nah, kayak kita. Oke. Iya. Forgiving and learning di sini ya. Oke. Siapapun seseorang yang kamu harapkan ini, saya rasa dia memang tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu tuh ngarepin status gitu ya, kamu mengharapkan bahwa dia itu benar-benar hadir dengan ketulusan kepada kamu gitu. Di sini dia nggak mau ngasih gitu ya, dia nggak mau ngasih apapun yang kamu butuhkan. Nah, kayak gitu. Dan bahkan dia ini bisa yang kayak ngelihat itu nampaknya tidak ada kemungkinan baik ya yang bisa dia berikan ke kamu. Nah, gitu. Kalau kamu mengharapkan rekonsiliasi dengan seseorang ini, saya rasa rekonsiliasi dalam artian percintaan, dia di situ udah nggak mau lagi, gitu ya. Wheel of Fortune, nah Pentacle, Page Pentacle, kemudian di sini Justice. Dia di sini masih kayak yang kondisi kekeh, kondisi bertahan gitu ya. Kondisi kekeh dan bertahan tidak akan memberikan ruang lagi atau kesempatan lagi dalam hubungan kalian ini. Nah, gitu. Kalau untuk mungkin sebagai sahabat gitu ya, sebagai seseorang yang pernah saling mengisi hidup yang lain ya, hanya punya kayak hubungan baik aja, ya dia di situ mau gitu ya. Tapi tentu saja tidak dalam waktu dekat untuk beberapa ya, tapi memang mungkin beberapa di antara kalian masih tetap terkoneksi, masih tetap terhubung sampai sekarang ini gitu ya. Mungkin asmara cinta telah berakhir, tapi mungkin ini karena pekerjaan kah, atau karena mungkin ini urusannya karena urusan anak kayak gitu ya. Ada beberapa urusan-urusan yang di situ mengharuskan kolaborasi di antara kalian berdua. Nah, kalau untuk urusan itu iya, dia masih mau berbarengan dengan kamu. Tapi kalau untuk mengganti status gitu ya, yang tadinya terpisah kemudian sekarang bersama kembali, mari rasa dia di situ sudah tidak mau lagi, sudah tidak ingin lagi. Nah, di situ ya, nampaknya sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi sama kamu. Mempertimbangkan saja pun mari rasa dia enggak ya. Untuk beberapa mempertimbangkan saja pun dia sudah tidak mau lagi. Atau melihat kemungkinan-kemungkinan baik di antara kalian berdua itu dia udah enggak mau lagi. Nah, di sana ya. Jadi ini memang kalau untuk relationship asmara, salah satu di antara kalian itu kayak menderita banget. Mungkin ini adalah energinya kamu. Kamu bisa kayak ngerasa sepi sekali tanpa dia gitu ya. Kamu bisa kayak merasa dirimu itu kehilangan separuh nafasmu kayak gitu. Kamu di sini ada rasa galau, ada rasa gamang. Karena memori tentang dia ini tuh masih kenceng sekali. Masih kuat sekali. Gitu. Masih sering bikin kamu tuh menangis. Gitu ya. Ini kayak yang lagi sepi-sepinya gitu. Kalau mungkin sakit hati gitu ya, terluka banget. Mungkin di sini udah ndak terlalu gitu ya. Tapi kayak rasa kehilangan itu loh ya. Rasa hampa di dalam hatinya kamu. Nah, itu yang acap kali kayaknya mengusik ketenangannya kamu gitu ya. Nah, di sana. Dan beberapa di antara kalian ini bisa kayak mengecilkan diri kamu sendiri. Gitu loh. Kamu mengecilkan dirinya kamu tanpa kamu sadari di sini. Itu ya. Dan kalaupun dibilang di sini ada langkah-langkahnya kamu untuk memperbaiki hubungan dengan dia, walaupun harapan kamu tuh masih ada,
gitu kan. Tapi langkah nyatanya kamu tuh nampaknya tuh nggak ada, gitu. Mungkin beberapa kamu tuh kayak takut semakin tersakiti gitu ya. Kalau misalnya kamu mengusahakan, kamu menunjukkan niatan dan maksudnya kamu ke dia, tapi kamu takut nanti dia menolak kamu. Nah, makin pedih dah, gitu. Jadi akhirnya kamu tuh kayak memilih ya udah pasif aja, gitu ya. Kamu pasif aja di sini, jadinya nggak ngelakukan apa-apa. Padahal kalau dilihat ini banyak hal yang mau kamu lakukan, gitu. Tapi manifestasi dalam dunia nyata itu nggak ada. Misalnya kayak gini ya, ketika kami bisa bersama lagi, aku tuh akan jadi pasangan yang lebih memahami dia. Aku akan mau lebih mengerti dia. Aku akan memberikan ini. Aku akan nambahin uang belanjanya. Aku akan bikin dia itu ada lebih ringan, ya. Bekerja sebagai istriku, dia lebih ringan lah ya tugas dan tanggung jawabnya, atau apalah gitu ya. Ada tawar-menawar antara dirimu dengan dirimu, atau dirimu dengan rohnya dia, atau dengan Tuhan, kayak gitu ya. Ada janji-janji di situ. Kalau dia balik, aku akan seperti ini, aku akan seperti itu, gitu ya. Tapi itu hanya kayak tawar-menawarnya itu hanya antara kamu dengan dirinya kamu sendiri. Tapi kamu nggak berani ngasih proposal gitu ya. Kamu nggak berani ngomong langsung sama dia, menawarkan langsung ke dia, gitu lah. Aku akan berubah jadi lebih baik. Aku nggak lagi pemarah. Aku nggak lagi galauan, gitu ya. Kamu nggak nyampaikan langsung kepada orang ini tadi karena kamu tuh kayak ngerasa takut ditolak, gitu ya. Kamu takut harga dirinya kamu jatuh, gitu ya. Kamu takut misalnya ya harga diri jatuh, ego terluka, sakit hati lagi, makin menderita. Nah, kayak gitu. Makanya akhirnya kamu ya nggak ngelakuin apa-apa, gitu ya. Sementara kalau dia sendiri ini ya itu tadi, mungkin kalau masih bertemu dengan kamu ya iya, gitu ya. Beberapa hal yang kalian wajib lakukan bersama dia akan lakukan, nah gitu. Tapi untuk memang mengharmoniskan dirinya dia dengan kamu, nampaknya dia di situ juga agak kurang mau. Nah di sana ya, saya lihat kalau ingin mengakhiri secepat mungkin dengan kamu itu ada, gitu. Setidaknya ini pemikiran untuk sekarang. Lagian ya, ditarik pun dia dari kartu orakel kita hari ini, bahwa memaafkan dan melepaskan, belajar, gitu ya. Belajar melepaskan dia, itu nampaknya pilihan yang paling tepat di sini. Nah, gitu. Pilihan yang paling tepat. Gitu ya. Tapi kalau katakanlah di sini misalnya ternyata ini kamu tujukan kepada pembacaan yang di situ kalian belum lagi jatuh pisah ya, pengadilan negara lah kita katakan gitu, secara legalitas negara kamu dan dia masih belum jatuh talak atau paper dari negara bahwa kalian ini sudah tidak suami istri lagi. Nampaknya kalau untuk urusan yang seperti itu ya, ini masih bisa lagi untuk dibenahi. Nah, tapi itu catatannya ya, masih bisa untuk dibenahi. Kalau ini ceritanya sudah cerita suami istri. Nah, gitu. Caranya bagaimana, Cici? Gitu kan? Nah, di situ forgiving and learning ini memaafkan kisah masa lalu, belajar dari kekeliruan dirimu di masa lalu, dan kemudian tentu saja berubahlah. Nah, kayak gitu ya, berubah. Harus ada yang berubah. Kenapa urusan kalian hari ini tuh
saling tidak berselaras, saling tidak harmonis, gitu. Jangan-jangan permasalahan hubungan kalian seperti ini itu adalah pancaran dari kondisi batin, jiwa, mentalnya kamu. Karena kalau di spiritual seperti itu, apapun yang terjadi di dalam hidupnya kamu, bagaimana orang bersikap, bagaimana orang berlaku, bagaimana di situ berkat rezeki, keuangan, kesuksesan dan segala macam, itu hanya pancaran dari kondisi dan keadaan batinmu. Nah, itu kalau di spiritual. Gitu ya. Bagaimana situasi dan keadaan atau perkembangan mental, psikologi, kemampuan untuk mengolah emosi yang ada di dalam dirimu, ya, itulah yang kemudian mewujud nyata dalam kehidupan nyatanya kamu. Maka tentu saja, ya, tentu saja jika kita bertolak ukur kepada keilmuan spiritual tadi, harus ada dong yang berubah minimal dari kamu dulu. Karena kita di sini tidak bisa berharap ya orang lain harus seperti ini, orang lain harus seperti itu, gitu loh. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa takut ditolak, jangan lagi takut ditolak, gitu ya. Stay optimis katanya. Tapi tentu saja ya, kamu dulu damai, kamu dulu tenang, karena kondisi kamu di sini tuh lautan emosinya itu lagi badai-badainya di sini. Ya, perasaan-perasaan kamu itu lagi berombak sekali di sini. Gitu. Kamu harus tenang dulu. Kamu harus bisa dulu berdamai ya ketika di ujung-ujung perpisahan kalian ini atau diam-diamannya kondisi kalian sekarang ini, itu pasti ya saling menyakiti di sana ceritanya. Nah, yang cerita saling memori, saling menyakiti ini dimaafkan dulu, diterima dan kemudian dimaafkan, dan sadari bahwa itu setelah terjadi di masa lalu, gitu ya. Nah, yang sekarang tuh kamu sadari kamu hidup hari ini dan untuk hari esok. Nah, kayak gitu. Jadi dimaafkan dulu apa yang terjadi, saling baku jawab, saling baku menyakiti antara kalian berdua itu minimal kamu dulu yang memaafkan. Ketika kamu memaafkan, damailah hatimu, tenanglah pikiranmu, gitu ya. Jatuhlah semua ketakutan-ketakutan sebagai gagasan-gagasan pikirannya kamu, termurnikan kembali dirimu, dan kemudian kamu di situ bisa kayak melakukan step-step kecil lagi. Setiap orang yang bahagia, ya, setiap pribadi yang bahagia, dia akan secara otomatis itu menarik orang-orang yang membutuhkan bahagia atau yang sudah dengan kondisi memiliki kebahagiaan itu. Jadi bahagia bertemu dengan bahagia, atau bisa yang bahagia bertemu dengan orang yang tidak bahagia untuk mengambil energi. Nah, tapi kan ujung-ujungnya kan kebersamaan lagi nih, gitu ya. Klop lagi nih. Nah, di sana. Karena gini ya, dia ini kan orangnya bahagia nih sekarang ya, kalau mau jujur aja. Dia ini kan bahagia nih dalam hidupnya dia. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau dia bahagia kemudian kamu datang dengan energi cemberut, energi ngamuk-ngamuk, energi yang menutup diri, ya, karena mungkin kamu bilang aku trauma nih, gitu ya, aku trauma, aku memang masih mau sama dia, tapi aku trauma besar ini dengan dia. Nah, gitu. Jadi kan tentu energinya kamu tuh, gerak langkahnya kamu tuh kikuk-kikuk, gitu ya, atau bahkan mungkin kamu tuh bisa tanpa sadar menjauhkan dirinya kamu ke dia, dari dia. Nah, gitu. Tapi kalau kamu udah tenang, kamu udah damai, ini kan leburnya tuh kan kembali tuh kan enak dia di sana, leburnya. Nah, di situ ya, coba dipertimbangkan di situ, gitu ya. Hanya kebahagiaan, rasa optimis yang bisa menaklukkan seseorang ini. Jika kamu masih mau, ini kalau Marila tuh energi masih mau, energi yang belum move on, masih ingin bertahan di sini.
nampaknya itu energinya kamu. Sementara energinya dia tuh energi yang sudah happy aja, ya. Dia ini udah jalan nih. Tapi bukan berarti bahwa dia ini tidak bisa untuk ditarik lagi, gitu. Ya. Belum tentu dia tidak bisa ditarik lagi. Masih bisa ditarik ini. Kalau cerita tadi udah pernikahan. Karena Mari merujuk kepada intuisinya Mari, gitu ya. Karena ikatan pernikahan itu dia agak beda kekuatannya, powernya daripada hanya sekedar kondisi, situasi yang pacar-pacaran. Nah, di situ ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik nih inisial ya. Mari akan tarik ini menunjukkan pembacaan ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, inisialnya dia. Zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Inisial U, upah. Inisial V, vitamin. Ini kemudian ada P, pisau. Ada K, katun. Kemudian ada di situ H, hasil. Ada di situ G, gelap. Ada Q, Korea. Ada Z di sini. Ada inisial B, buku. Inisial N, nasi. Inisial L, lagu. Inisial M, manis. Kemudian di sini ada F, Fanta. Ada T, telinga. Ada C, cukup. Ada A, amin. Ada S, sayap. Ada O, ombak. Ada Y, Yanti. Ada J, jalan. Ada E, ember. Ada W, wanita. Oke, kemudian kita tarik ini ya. Zodiaknya Sagittarius hadir, Scorpio, Leo, Sagittarius, Virgo, Pisces di sini, Aries, Capricorn, dan yang terakhir energi dari Gemini. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.